Tapi nih Ustaz, Mhm. gimana ceritanya kalau poligami? Itu kayak mungkin ya, kalau tadi kan kita bicara hawa nafsu, Ya, kalau kita terusin taunya maksiat, tapi ini mungkin dia nikah atau bahkan nikah siri, itu gimana Ustaz ya. menurut Islam? Soalnya saya pernah dengar nih ya, Iya, iya, iya. kalau mungkin salah dikoreksi Ustadz, katanya cowok istri itu nggak boleh ngelarang kalau suaminya nikah lagi. Iya, iya. Dan Allah paling benci namanya perceraian ya. Betul, Nah, betul. gitu. Itu gimana Ustaz? Iya, Ini bukan berarti harus ini ya, yang laki-laki nih cowok gitu, jangan nikah lagi oke. gitu. Kita sepakat bahwa poligami itu sesuatu yang diperbolehkan. Ya, Itu jelas, jelas. ya. Tetapi jangan sampai kebolehan poligami ini dimanfaatkan oleh seorang laki-laki untuk menyakiti hati perempuan. Iya. Bukan berarti laki-laki boleh semena-mena berbuat ke istrinya. Karena mentang-mentang ada syariatnya, ada kebolehannya, udahlah aku poligami aja. Nggak boleh. Harus ada nilai-nilai yang perlu disepakati Banyak gitu loh. pertimbangan ya Ustaz. Harus ada pertimbangan, harus ada tarbiyah, harus ada pendidikan, harus ada kesiapan untuk melakukan poligami itu. Karena Ada ini pertimbangan-pertimbangan yang kemudian harus dipikirkan dengan matang jika kita mau melangkah ke jenjang atau ke tahap yang namanya poligami. Bahkan ada satu keterangan, jika seseorang memiliki istri lebih daripada satu, kemudian dia tidak bisa berbuat adil kepada keduanya, maka ketika nanti hari kiamat dia akan berjalan dalam keadaan yang condong ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Nauzubillah min dzalik. nambah dosa Makanya lagi Ustaz. jangan mikir enaknya doang. Iya. Jangan mikir nikmatnya saja, jangan, tapi pikirkan beberapa konsekuensi logis yang mungkin bisa kita dapatkan saat kita berpoligami. Suami Ya. ini udah mempertimbangkan nih, wah oke, ntar gue bisa adil nih segala macam ya, pertimbangannya udah, tapi si istri nggak mengizinkan gitu loh. Itu apakah istrinya berdosa Ustaz? Iya. Ya, dosa atau tidak tentu kembalikan kepada Allah ya. Yang bisa kita jangkau adalah sejauh mana sikap adil yang bisa dihadirkan. Sekarang begini aja simpelnya. Kalau misalnya dia beristri yang hari ini ada satu, sudah bisa menghadirkan kebahagiaan, Iya. mencukupi kebutuhannya, memberikan nafkah terbaik kepadanya, sudah jelas kebahagiaannya ada, maka boleh jadi ketika dia menambah lagi ada kesempatan untuk mendapatkan kebaikan itu. Tapi sekarang evaluasi, kalau satu aja istri kita di rumah belum mendapatkan kebahagiaan yang paling hakiki, dalam tanda kutip masih banyak kekurangan dan segala macam, jangan pernah berharap dua lah. Mending satu dulu lah. Mending satu diiniin, dulu, dibahagiakan, sempurnakan nafkah kita, iya. berikan kebahagiaan yang paling sejati untuk istri kita yang ada di rumah. Insya Allah dengan sendirinya jika memang itu menjadi kafaah bagi kita ya, menjadi kemampuan bagi kita, maka boleh jadi kita akan mendapatkan itu. Tapi kalau enggak, fokuslah dengan istri kita yang ada di rumah. Karena boleh jadi itulah anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Itu aja sih. Jadi sebenarnya yang jadi masalah itu cuma satu sih Mas Dani. Rasa selalu kurang cukup dengan apa yang Allah hadirkan. Iya, manusia kan kayaknya kurang puas gitu. Kurang ya. puas terus. Ada aja. Makanya di antara pelajaran yang paling penting ya, dalam rumah tangga itu, pelajaran untuk saling menerima apapun yang dihadirkan oleh pasangan kita. Kalau di rumah tangga sudah tidak ada rasa saling menerima, pasti pada ujungnya akan terjadi cekcok, Cocok. pertengkaran. Karena dua-duanya ngerasa nggak cukup. Contoh misalnya, seorang istri nih, ketika suaminya memberikan nafkah kepadanya, boleh jadi kurang. Iya. Tapi sikap yang perlu kita hadirkan sebagai seorang istri adalah menerima apa yang suami kita berikan. Mensyukuri. Ingat, dalam satu keterangan disebutkan begitu banyak perempuan yang ditempatkan di dalam api neraka. Karena apa coba? Karena dia tidak bisa menerima dan pandai berterima kasih kepada apa yang suaminya berikan. Makanya seorang istri harus belajar untuk menerima, belajar berterima kasih dengan apa yang dihadirkan oleh suami kita. Jangan apa-apa kurang. Jangan apa-apa kurang, misalnya ngomel gitu, mulu. ngomel terus. Termasuk juga seorang suami. Iya. Wahai suami,
ketika Anda misalnya mencintai istri Anda, kemudian pelan-pelan ketika Anda berumah tangga barangkali sudah mulai berkurang cinta itu. Karena mungkin ngelihat orang di luar sana ada perempuan yang lebih cantik dan segala macamnya. Iya. Ingatlah masa-masa awal ketika engkau mencintainya. Iya. Ingat awal-awal ketika engkau PDKT sama dirinya. Ingat masa-masa manis yang pernah engkau hadirkan saat engkau ingin memilikinya. Maka ketika itu dihadirkan, engkau tak akan mudah memalingkan matamu untuk melihat perempuan lain. Karena pada hakikatnya, apa yang ada di perempuan lain itu ada pada diri istrimu gitu. Jadi saling nerima dan katakan dalam hati kita bahwa bagaimanapun keadaan pasangan kita, it's the best for me. Itulah yang terbaik bagi saya. Dan belum tentu si cewek itu lebih baik dari istri Benar. kita. Dan boleh jadi mungkin dia itu jadi seakan-akan baik dengan kita karena sedang PDKT dengan kita. Iya, sama. Kalau sudah dapat, kalau sudah berhasil Wah, dengan yang kita jeleknya barangkali keluar malah itu. mohon maaf ya, lebih Bisa buruk lebih daripada keadaan buruk. pasangan kita saat ini. Iya, Gitu. Ustaz. Jadi belajarlah untuk menghadirkan sikap nerimo, sikap merasa cukup di rumah tangga. Kalau saya punya tips ya, di rumah tangga saya nih Mas Dani kalau boleh sedikit sharing. Ada 3 kalimat yang selalu kami hadirkan di rumah tangga. Ya alhamdulillah saya sudah 9 tahun lah berumah tangga gitu ya. Walaupun mungkin masih terlalu dini juga gitu ya. Iya. Tapi ini pelajarannya adalah ada 3 kalimat yang sering kami hadirkan. Pertama, kalimat terima kasih. Belajarlah untuk mengucapkan terima kasih kepada apapun yang diberikan atau disampaikan oleh pasangan kita. Iya. Bunda, Terima terima kasih. Ayah, terima kasih. Apapun keadaannya. Apapun ya, Ustaz. Apapun keadaannya. Yang kedua, belajarlah untuk mengucapkan kalimat saya mohon maaf. Aku mohon maaf. Kita kadang-kadang suka sibuk melihat kesalahan yang ada di pasangan kita daripada melihat kesalahan yang ada di diri sendiri. kita. Padahal boleh jadi kesalahannya ada di kita. Iya, Maka benar. belajarlah untuk mengucapkan kalimat aku mohon maaf, saya mohon maaf. Dan kalimat yang ketiga adalah aku maafkan kamu. Terima kasih. Terima kasih. Maafkan Aku minta maaf. Aku minta maaf. maaf. Kemudian aku maafkan kamu. Maafkan kamu. Kalau itu sudah dihadirkan, rasa-rasanya gitu ya. Iya, iya, iya. Insya Allah tidak akan ada hal-hal yang buruk dalam Iya, rumah tangga. sama kayak kalau kita orang bilang terima kasih sama kita aja tuh. Ih, seneng banget. Ustaz. Seneng banget. Apalagi kalau di rumah ya, kalau Ustaz bilang yang 3 itu, Mm-mm. itu hadir tiap hari, tiap Wih, waktu Masya Allah. di rumah. Bener. Wah. Dan makanya ada yang bilang begini. Banyak rumah tangga yang gagal dalam pernikahannya bukan karena kurangnya cinta. Tapi karena kurangnya ilmu dalam menjalani rumah tangga itu. Kalau cinta mah ya barangkali ya wajar ya, yang namanya cinta berubah bertambah itu wajar lah. Apalagi ada bercandaan cinta datang tergantung tanggal bulan katanya. Iya, pas gajian aja sayang-sayang ya sebelum saya. Makanya banyak orang yang gagal dalam pernikahan bukan karena kurangnya cinta tapi karena kurangnya ilmu. Iya, iya. Nah, di antara ilmu yang perlu dihadirkan begitu matang dan begitu kuat adalah ilmu agama. Iman itu. Kalau semua persoalan di rumah tangga dikembalikan kepada iman, dikembalikan kepada ilmu, dikembalikan kepada aturan syariat, maka insya Allah tidak akan ada Insya Allah keegoan, nggak ada. tidak akan ada keegoan yang muncul di antara pasangan itu. Iya, iya. Karena seringkali kalau udah urusan dunia, apalagi yang dikedepankan dunia misalnya, kamu kurang ngasih ke aku, kamu juga kurang ngelayanin aku dan segala macam, itu urusan dunia misalnya, pasti ujungnya ego. Dan kalau sudah ego yang keluar, maka ujungnya adalah merasa saing gitu, bukan saling. Makanya rumah tangga yang bagus itu rumah tangga yang saling, bukan saing. Bukan saing. Kalau saing itu ini semua gara-gara aku. Kalau yang ada baik-baik gara-gara aku. Kalau salah gara-gara kamu. Itu saing tuh. Iya. Tapi kalau saling tidak akan ada bahasa aku, kamu nggak akan, tapi bicaranya kita. Kita. Iya. Saling menguatkan, saling mendoakan, saling menutupi kekurangan. Makanya belajarlah untuk menghadirkan saling di rumah tangga kita, bukan mengedepankan saing di rumah tangga kita. Insya Allah itu ini ya Ustaz ya, rumah tangga Rumah akan tangga terjaga. insya Allah akan terjaga. Insya Allah akan terjaga.